ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا مولانا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. Alhamdulillah, jamaah muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para pengurus, para hujjaj, para jamaah, Bapak Ibu, kita semua yang hadir, yang semoga selalu senantiasa diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah tabaraka wa taala berikan ke kita semuanya sehat, keselamatan, keberkahan, yang sakit diberikan sembuh oleh Allah taala, warzuqna husnal khatimah. Allah anugerahi kita semuanya husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah, jamaah muliakan oleh Allah taala, kita lanjutkan pada pekan yang terakhir, yaitu kitab Ajaibul Qalb, yakni masih membahas tentang keajaiban qalbu, tentang pintu-pintu masuknya syaitan, yaitu melanjutkan kaji Ihya Ulumuddin. Walaupun sekelumit semoga manfaat kepada kita semuanya. Ala diniyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, jamaah muliakan Allah taala, melanjutkan daripada pintu-pintu masuknya syaitan. Pada kaji kita yang sebelumnya, pintu ke-10 al-bakhlu wa khauful faqri, yakni pelit dan takut miskin. Maka pintu yang berikutnya yang ke-11 min abwabihil azimah, di antara pintu-pintu besarnya syaitan, at-ta'assubu lil madhahibi wal ahwa wal haqdu 'alal khusum wal nadhur ilaihim bi'ainil istira'i wal istihqar. Pintu yang ke-11 jamaah mulia yang diterangkan oleh Hujjatul Islam Al-Ghazali, yang menjadi sebab masuknya syaitan,
yaitu at-ta'assub lil madzhab, fanatik terhadap mazhab. Fanatik mazhab wal ahwa nafsu wal haqqu 'alal husum, yaitu dengki yang berlebihan terhadap musuh, wan nadur ilaihim bi'ainil istira'i wal istihqar, memandang musuh dengan pandangan rendah dan hina. Jadi Imam Al-Ghazali mengutarakan di antara masuk besarnya syaitan ke dalam diri seorang itu kefanatikan. Fanatik dia, fanatik yang membabi buta. Wa dzalika mimma yulaqul ibad wal fusaqa jami'a. Ini yang kemudian menjadikan perusak yang sangat besar kebanyakan orang-orang fasik atas dirinya sebab ta'assub, yaitu fanatik, kefanatikan. Makanya beliau mengatakan fa inna ta'na fin nasi wal ishtighal bi dzikri nafsihim sifatun majbula bi tab'i min sifatis sab'iyah. Apa kemudian kata beliau, sehingga tatkala seorang itu sudah terlalu fanatik maka ia mencaci yang selainnya, sibuk menyebut kekurangan daripada pihak lain, ia sebut kekurangannya, dan ini tabiat manusia yang menjadi bagian daripada minas sifatis sab'iyah yang dimiliki oleh binatang buas. Jadi disebabkan oleh fanatik. Sebab orang itu bila kemudian terjadi fanatik, fa idza qayyala ilayhi syaitan anna dzalika huwal haq. Orang itu kalau sudah fanatik maka dihembuskan daya khayal yang tinggi oleh syaitan. Daya khayal yang tinggi oleh syaitan sehingga kemudian ia merasa dirinya paling benar. Paling benar, ya, dianggap cocok dengan tabiatnya. Ia menyangka bahwasanya perbuatan itu adalah demi agama. Annahu yadhunnu annahu yas'afid din, ini agama yang murni. Padahal dengan itu kemudian apa? Ya salahkan orang lain, ya kafirkan orang lain. Tuh awal daripada ta'assub, fanatik dia. Gak mau ngaji ke yang lain kecuali ngaji ke golongannya sendiri. Yang lain tuh tukang rusak, tukang bid'ah, tukang macam-macam. Muncul tuduhan-tuduhan, kenapa? Terlalu fanatik. Yadhunnu annahu yas'afid din wa huwa sa'a fi ittiba'i syayatin. Ia nyangka ngikutin agama untuk agama, padahal itu ia dalam rangka ngikutin bujuk rayunya syaitan. Na'udzubillah min dzalik. Makanya kemudian satu sisi ia ngomong pamannya ini yang benar, padahal ia mencerabit daripada yang lainnya. Fataral wahida minhum ta'assubu li Abi Bakrin As-Siddiq wa huwa akilul haram. Ya, itu dikatakan ada orang yang kemudian ngomong fanatik kepada Abu Bakar As-Siddiq, tapi anehnya ia mengkonsumsi barang-barang yang haram. Ia mengkonsumsi barang-barang haram, lidahnya tidak lepas dari pembicaraan yang berlebih-lebihan. Insyaallah ia ngaku menjadi pengikutnya Sayyidina Abu Bakar, tapi cuma omon-omon. Ya, jemaah mulia. Nah, bila nanti kemudian Sayyidina Abu Bakar itu tahu orang seperti itu, maka justru ia jadi musuhnya Abu Bakar pertama nanti di yaumil qiyamah. Walau ra'ahu Abu Bakrin lakana wa awwalu aduwullah. Andaikan Abu Bakar itu tahu orang seperti itu, justru itu nanti akan menjadi musuh yang pertama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Insyaallah. Lah Abu Bakar itu wa kana min sirati radhiyallahu an ayyadu ahasatan fi mami. Di antara sirah, di antara tauladan perilakunya Sayyidina Abu Bakar itu Masya Allah, ia meletakkan kerikil di mulutnya. Jadi kalau ngaku-ngaku
pecinta Abu Bakar As-Siddiq. Makanya orang sekarang itu ngaku cinta tetapi enggak sungguhnya, enggak sesuai dengan kenyataannya. Ya, kalau seandainya ia kemudian ngikutin Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, ayyadu ahasatan fi fami lakufu lisanu 'anil kalam fi ma la ya'ni. Mesti ia akan letakkan itu yang namanya kerikil pada mulutnya, karena Abu Bakar tuh naruh kerikil pada mulutnya biar enggak ngomong yang aneh-aneh. Ya. Makanya disebutkan ya marahimahullah fa anna li hadzal uduli. Maka kemudian kalau ada tuh orang ngomong mulu, bicaranya ngalor ngidul, itu bukan mencintai Abu Bakar. Sebab cinta itu perlu bukti. Itu kata Al-Ghazali. Wa tara usulian akhar yata'assabu li Ali radhiyallahu an. Engkau akan lihat orang yang bagaimana membicarakan fanatik terhadap Ali. Fanatik terhadap Ali bin Abi Thalib tapi enggak ngikutin perilakunya Sayyidina Ali. Insyaallah muncullah kemudian kelompok-kelompok yaitu yang terlalu mengagungkan Ali, fanatiknya akhirnya mengkafirkan selain Ali. Ya, mengkultuskan insyaallah turunan Ali maksum, padahal Ali enggak seperti itu. Itu namanya ta'assub. Ta'assub apa saja. Ta'assub Habib, ta'assub apa, sudah ta'assub ini jelek. Karena terlalu fanatik. Orang mengagungkan Sayyidina Ali artinya fanatik. Kami pengikut Ali, kami adalah orang-orang Syi'i. Tapi sikap zuhud yang ditunjukkan Ali gak dikerjain oleh mereka. Ali bin Abi Thalib itu Masya Allah zuhud, yamin termasuk orang yang zuhud. Wasirati annahu laisa bi khilafati thawban ishtara bi salasati darahim. Bahkan dikatakan ia enggak pernah pakai baju yang mahal. Ali bin Abi Thalib. Insyaallah. Ali bin Abi Thalib dalam pemerintahannya saja bajunya enggak pernah mahal. Harganya 3 dirham. Ya, dipotong ujung lengan bajunya sampai pergelangan, dikatakan fatarul fasiqah. Sementara orang yang fasik lisyabil harir, orang yang mengatakan daripada pecinta Ali, oh pakaiannya sutra, kata Al-Ghazali, dia senang jah. Insyaallah ini jamaah mulia. Lah orang-orang dulu itu zaman orang-orang awal kita bahas dalam huru hara akhir zaman itu kan. Masya Allah. Ya, pemerintahan Muawiyah kan itu kan. Ya dari kalangan Bani Muawiyah ya terjadi berbagai macam masalah. Bahkan dulu pernah sampai berdarah-darah di depan daripada Ka'bah dalam pemerintahan gubernur Hajjaj bin Yusuf. Insyaallah. Padahal ia mencintai Quran, dalam artian ia memperluas daripada pengembangan Al-Quran, tetapi ia hubbul jah, yaitu mencintai apa? Pangkat. Sehingga orang yang gak sesuai dengan aturannya maka ia singkirkan dengan cara yang sangat sadis. Ini jamaah yang muliakan ta'ala. Sehingga disebutkan walaita sya'liman aqada dan azizan, dikatakan tipe orang yang seperti ini, kata Al-Ghazali, seperti orang yang ngomong cinta sama anak. Wah, cinta sama anak, yang ngambil anak, man akhadha walidan azizan, ya al-insan wa qaratu ainihi wa hayatu qalbi. Orang yang ngaku cinta anak, senang sama anak, sayang sama anak, menjadi penyejuk pandangan mata, penenang daripada qalbu, hayatu qalbi. Tapi anehnya fa akhad yatrubu, ya imizak, apa itu namanya, wa ya muziku, ya. Kemudian ia pukul itu anak. Ngomong sayang anak, tapi kemudian anaknya dipukul. Anaknya dipukul. Kata Al-Ghazali, anaknya dipukul, anaknya ditendang, dicubit, disakiti. Masya Allah. Bayaqta'u bil miqrat, bahwasanya kemudian rambutnya digunting serampangan, ya.
tapi ngaku wa ma'a dzalika yahabba abi wa ula'ahu. Yang ngomong mencintainya, yang ngomong cinta anak, tetapi kemudian anaknya diomelin, ditendang, dipukul. Fa kaifa takunu halu indah? Bagaimana kemudian sikap anak kepadanya? Marah tidak? Marah dong. Begitulah Ali bin Abi Thalib, begitulah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu, kalian mengatakan cinta tapi menggunting amalan-amalan daripada orang-orang yang kalian cinta. Ini jamaah mulia. Insyaallah ini jamaah rahimahullah. Sama orang cinta sunnah, gitu kan? Cinta pada gurunya, tapi kemudian mengabaikan daripada orang lain. Kefanatikan itu yang kemudian bikin masalah yang banyak. Makanya kata Al-Ghazali, kalian fanatik itu niatnya agama tetapi merusak agama tanpa sengaja. Lah ya, insyaallah yang mengkafirke orang lain tapi enggak inget kafire dewe, katanya Agus Tur gitu ya. Masya Allah, di gampang, mudah ya, yang merobek aturan syariat ya. Makanya bagaimana kemudian orang mencintai agama itu tidak hanya sekedar pengakuan. Di agama itu pengakuan jamaah rahimahullah. Agama ini enggak sekedar pengakuan ya, sehingga dikatakan fatara kaifa yakunu haluhum yaumal qiyamah inda sahabah wa inda auliya'illahi ta'ala. Bagaimanakah kalian, kata Al-Ghazali, mengatakan cinta kepada para ulama, kepada para zuriyah, kepada kemudian apa? Orang-orang yang mulia, kepada para sahabat, tetapi tidak seperti perilaku mereka. Ya, tadi tidak seperti perilaku orang-orang soleh. Mencintai orang soleh tapi perilakunya gak ngikutin orang soleh. Banyak gak seperti itu? Banyak. Insyaallah inilah jamaah rahimakumullah. Ya otomatis Allah tabaraka wa ta'ala marah. Ya, dikatakan jamaah yang mulia itu justru menjadikan marahnya daripada orang-orang yang ia cintai. Sedangkan wahada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu li Fatimah radhiyallahu anha wa huwa bid'atun minhu wa hiya bid'atun minhu. Dikatakan jamaah mulia ini bertentangan dengan apa yang diutarakan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada orang yang menjadi darah dagingnya, yaitu Fatimah radhiyallahu anha. Apa pesan Nabi kepada Fatimah? Ikmali fa inni la ughni anki minallahi syai'a. Putriku Fatimah, ikmali, berbuat yang baik nak karena Allah. Rasulullah SAW mengatakan kepada putri kandungnya yang sangat mulia, ikmali Fatimah, berbuatlah yang baik nak, berbuatlah yang baik karena Allah. Fa inni la ughni anki, aku gak sanggup untuk menolongmu. Itu Rasulullah. Aku gak sanggup memberikan kekayaan terhadapmu sedikit pun, menolongmu ya, saat berada di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya harus bawa modal. Aku turunan kiai, opo? Aku turunan habaib, opo? Aku turunan Pak Ustadz, opo? Kalau enggak sesuai dengan aturan. Hari ini kan gitu. Maka muncullah kemudian orang yang cuma ngandelin nasab. Ya, lah Rasulullah ngomong sama Fatimah radhiyallahu anha, orang tertinggi ngomong sama orang yang tinggi, ikmali fa inilah uni'anki minallahi syai'a. Ini menjadi cambuk.
Ya, jadi nggak cuma modal seneng, ibarat kata begitu. Kalau modalnya seneng tapi nggak menyimpang, nggak masalah, itu modal. Sebagaimana ada orang Badu, tatkala Nabi lagi taklim, maka tiba-tiba muncul tuh orang Badu. Namanya orang Badu, nggak sekolah, ya, iya, masya Allah. Maka ketika itu ngomong, saat Nabi menerangkan tentang kiamat, si Badu datang ngomong, ya Rasul, ya mata sa'ah, ya Rasul, kiamatnya kapan? Ngomong kiamat. Kata Nabi, ma'adattalah. Badu, kamu nanya kiamat, pertanyaan yang besar. Persiapanmu apa nanya kiamat? Ma'adattalah. Kamu nanya kiamat itu, persiapanmu apa nuju kiamat itu? Ya Rasul, persiapanku nggak ada yang besar. Dalam artian kewajiban pasti dilakukan, kecuali aku sangat mencintaimu. Mencintaimu itu maksudnya ya, yang wajib-wajib sudah, modalku mencintaimu. Bukan kemudian begini, aku mencintaimu tapi subuhnya hilang, enggak. Sholawatan maulid sampai semalam suntuk, ya, petasan bikin orang jantungan kan itu kan. Jam 2 malam jedar. Cinta Nabi dapat syafaatnya sopo. Lah kalau kemudian sholawatan sampai subuhnya enggak sholat loh, syafaatnya siapa? Modal cinta. Hadis itu maksudnya modal cinta, tapi cinta setelah wajib. Nah itu benar. Makanya kata Al-Ghazali, kalian ngomong cinta Nabi tapi nggak ngikutin Nabi. Bagaimana ceritanya? Cinta Abu Bakar tapi nggak ngikutin Abu Bakar. Cinta Sayyidina Ali tapi nggak ngikutin Sayyidina Ali. Itu namanya cinta monyet, mau ya. Ngomong cinta, jalan-jalan nggak pernah mampir ke warung, ya. Ada nggak yang ngajak jalan nggak pernah ngajak mampir, ya. Insya Allah, ini ya ma'amul ya. Tapi ngomongnya cinta, I love you. Makanya dikatakan i'mali fa inni lam ni'anki minallahi syai'a. Berbuatlah, kerjain. Agama ini nggak ngomong modal cinta doang, ada perilaku. Insya Allah, iya mah yang mulia. Sebab memang kondisi itu manusia itu kemudian terkadang terjebak di dalam urusan kefanaikan. Makanya sampai dikatakan para ulama, madhabi al-amal dunal hadisi bil lisan. Apa kata para ulama? Madhabku itu amal, bukan cuma omon. Masya Allah, mereka mengatakan kana madhabi al-amala dunal hadisi bil lisan, wa kana al-hadisu bil lisan li ajlil amal la li ajlil hadiyan. Kata para ulama, madhab kami ini adalah perbuatan, bukan cuma sekedar omongan lisan untuk tujuan amal. Lah boleh lisan tapi tujuannya untuk amal, ngomong tapi gerakin orang. Ia sudah amal, kemudian ia melakukan omongan itu, bukan hanya, yaitu apa? La li ajlil hadiyan, bukan hanya pernyataan yang tidak ada manfaatnya. Sebab tempat masuk bagi setan iblis itu begitu sangat lebar. Dikatakan jamaah mulia, masuknya iblis itu begitu luar biasa. Insyaallah. Loh para jamaah rahimahumullah. Makanya dikata Al-Ghazali, itu hati itu kemudian harus disetting. Jamaah mulia, ya Sayyidina Umar Ibnu Khattab itu dibunuh oleh orang yang bernama Abu Lu'lu'ah. Apalagi Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib itu nggak main-main, dibunuh oleh orang yang sering sujud. Masya Allah. Yang sering sujud, yang mulutnya Quran, namanya Muljam. Muljam itu, ya, itu
Orang yang sering melantunkan Quran, tapi Qurannya cuma ada di lidah, di mulut. Loh, ini yang kemudian masalahnya hati. Kata Al-Ghazali, hati. Persoalannya adalah urusan hati. Ya. Makanya dikatakan oleh Al-Hasan, balagona anna iblis sawal kuliah ummati Muhammadin al-ma'asiyah. Dikatakan oleh Imam Al-Hasan, insyaallah Imam Hasan ngomong, jamaah mulia, sampai pada kami, yaitu kabar iblis itu pernah ngomong. Iblis pernah ngomong, sawwal uli ummati Muhammadin al-ma'asiyah. Kata iblis, aku ini pernah menghiasi umat Muhammad untuk berbuat maksiat. Tapi faqata udari bil istighfar, tapi dia potong sama istighfar. Waduh, kata iblis, aku ajak dia maksiat, tapi dia potong sama istighfar. Allah, kaget aku. Fasawaltu lahum dunuban la yastaghfiruna Allah Ta'ala minha. Maka aku cari cara lain. Kalau aku ajak maksiat dia potong, maka aku hiasi. Masya Allah. Maka aku hiasi amalan itu. Tapi amalannya itu kemudian apa? Muncul apa? Kefanatikan. Sehingga tanpa terasa ia melakukan daripada perbuatan dosa. Dan dia nggak mau mohon ampun itu. Benar, Pak. Coba dihiasin amal. Siapa yang nggak senang sholawatan? Sholawat dalam rangka Maulid Nabi SAW akan dihadiri oleh 15 penceramah. Pernah nggak dengar? Pernah nggak menghadiri Maulid 15 penceramah? Nggak pernah. Ya. Kalau Baitur Rahman cuma satu, udah ngantuk-ngantuk itu. Ini 15 penceramah, masya Allah, sampai malam suntuk. Ya, masya Allah, baca sholawat sampai apa? Malam baca. Ya, kemudian petasan pun ya, kapan selesainya? Jam 2, kadang jam setengah 3. Setengah 3 bagus, selesai. Setengah 3 tidur, subuh. Paham Pak? Ketika itu orang nggak merasa modal cinta. Kata guru saya dulu, ya Wahid almarhum itu, ya, karena kita ngajinya sama orang-orang Madura kan, itu kan ngeledekin mereka. Loh, yang penting NU, ya, yang penting pakai jaket hijau, Cak. Gak sholat gak apa-apa, nanti masuk neraka bul ketimbul diciduk sama ulama. Ya. Jadi walaupun gak sholat, ya, nempatin buminya orang, buminya Gusti Allah, ya. Yang punya tanah ya tanahnya Gusti Allah, ya tanya Gusti Allah, tanahnya setan, ya mau. Kata guru saya itu, gak sholat gak apa-apa, Cak. Yang penting cinta sama ulama, pakai jaket hijau. Kalau masuk neraka bul ketimbul, ya, hatinya muncul, hati ciduk sama ulama, ya, Masya Allah. Ini kan kadang-kadang kefanatikan yang aneh. Ngaku cinta ulama tapi nggak sholat, ya gimana ceritanya? Ngaku seneng ngaji tapi mulutnya masih ngalor ngidul. Loh, katanya ahli ngaji, ahli zikir, kok mulutnya masih ngalor ngidul. Jadi loh, itu namanya apa? Al istighfar yahtaju ilal istighfar. Dikatakan para ulama, istighfarmu istighfaruka yahtaju istighfar. Istighfarmu butuh istighfar, taubatmu butuh taubat. Itu maksudnya hanya omon. Na'udzubillah min dzalik. Masya Allah. Ini jamaah mulia. Loh, katanya senang sama masjid. Kalau dimintai sumbangan masjid kok termuter sampean. Loh, ngomong senang masjid tadi, iya dimintain sumbangan. Itu namanya apa? Hanya omon. Angel tuturanmu. Insyaallah. Angel.
Kata Imam Al Hasan begitu, jamaah mulia. Na'udzubillah min dzalik. Loh, ini terjadi loh Pak. Insyaallah kalau kita lihat sejarah pemberontakan itu, nah itu dalam sejarah Islam ya, itu berawal dari apa? Kefanatikan sampai mengkafirkan. Insyaallah, na'udzubillah min dzalik. Mengkafirkan. Fanatik pada Syekh Nasiruddin Al-Albani. Wow, apa saja diharamkan ya. Ada banyak pertentangan. Insyaallah. Ini loh jamaah rahimahullah, fanatik. Pokoknya judulnya fanatik itu akan menjadi buta. Maka kita lanjutkan jamaah yang mulia ta'ala. Al-Ghazali mengatakan wa min azimi haili syaitan. Dikatakan bahwasanya termasuk daya besarnya setan, pintu setan lagi, yaitu apa? Ayyashkulal insana an nafsi bil khilafat al waqi'a bainan nas fil madzahibi wal khusumat. Yaitu jamaah mulia sibuk urusan diri sendiri. Sibuk urusan diri sendiri dengan pertentangan dalam mazhab. Jadi melanjutkan yang tadi itu ya, meramu dengan permusuhan, jadi merangkai permusuhan. Insyaallah. Maka dikatakan insyaallah. Maka dulu kan pernah saya cerita ya, ada orang ceritanya ya itu dari informasi tatkala kami menuju salah satu warung, ada azan lagi sholat ya, di kampung salah satu yang ada di Jawa. Ketika kita safar ya, maka kita tanya, loh ada azan kok azan lagi Pak? Maka orang tadi ngomong, itu masjid loro hati, masjid sakit hati. Loh maksudnya gimana? Orang terkaya di kampung ini, di desa ini, tanahnya banyak, tapi nggak jadi pengurus masjid. Karena nggak jadi pengurus masjid, lalu dibikin masjid sendiri. Ya tujuannya kan agama, biar dapat pahala yang besar. Padahal setan masuk, itulah jamaah mulia. Itu begitu. Ngomongnya kan saya untuk agama, daripada dapat pahalanya rame-rame, maka ini dapat pahala sendiri, dibangun sendiri, dengan uangnya sendiri, di tanahnya sendiri. Tapi kata orang tadi, itu masjid loro hati. Ya sebenarnya bangun itu gara-gara sakit hati, nggak jadi pengurus masjid. Loh, para jamaah, setan tuh pinter Pak. Jadi nerakanya itu dilabel dengan surga. Nah itu bahaya. Nah kalau orang dulu jelas ya, madu di tangan kananku jelas, racun di tangan kiriku jelas jemaah ya. Kalau madu di tangan kanan, racun di tangan kiri jelas, hitam dan putihnya. Sekarang itu kemudian muncul bagaimana yaitu mencampur adukkan yang ada. Makanya banyak kemudian ya dikatakan itu apa? Minuman keras tapi cap unta. Ini kan susah itu. Capnya cap unta. Ya, insyaallah jadi masalah. Ya, itu loh. Teler katanya bir bintang berarti kan ini kalau sudah seperti ini minumannya hanya orang-orang yang berbintang, padahal teler, nyungsep kecomberan, mau lihat. Nah, disebutkan oleh Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud menceritakan jalasa qaumun yadhkurunallaha ta'ala. Kata Ibnu Mas'ud, suatu ketika kaum yang duduk menyebut nama Allah, ada satu kaum lagi zikir. Fa'atau musyaitan. Ketika di tengah zikir, setannya muncul.
Setan muncul, ya, datang membangkitkan mereka dari majelis yang ada, pecah belah di antara pemahaman mereka, ya, sehingga kemudian jamaah yang mulia disebutkan bahwasanya setan itu, Pak, ya, bahwasanya setan itu nggak mampu karena kekuatan yang mereka miliki, tapi nggak disebut setan kalau dia putus asa. Ya, datangin lagi golongan yang lain yang lagi membicarakan urusan dunia. Lah, ketika membicarakan urusan dunia ini, maka setan kemudian berhasil membinasakan mereka. Mereka berada di majelis, ya, lidahnya zikir, tapi pikirannya dunia. Pikirannya apa? Dunia. Ya, kalau pikirannya dunia, maka menjadi masalah. Ya, menjadi masalah. Keikhlasannya atau macamnya dilihat dulu. Zikirnya kuat, kalau kemudian, ya, di ruang keluarga itu terlihat beseknya gede, malnya. Jadi kalau beseknya gede, zikirnya la ilaha illallah, la ilaha illallah, beseknya gede. Kalau beseknya kecil, ya sudah aja pendek. Jadi dunianya masuk. Ya, dunianya apa? Masuk dia. Masuk dunia itu pada, ya, label akhirat. Duh, itu jamaah yang mulia. Hingga sampai kemudian terjadi pertentangan yang sangat besar, sehingga orang-orang yang menyebut nama Allah tetapi kemudian ia saling bunuh-membunuh. Ya, saling bunuh-membunuh. Karena ini yang paling benar, itu yang salah. Menyebut nama Allah tapi terpecah-pecah di dalam lihat sekarang ini. Semuanya ngomong cinta Rasulullah, muncullah kemudian laskar apalagi itu. Lihat Wali Songo kan itu kan, laskar, habaib, semuanya ngomong label cinta Rasulullah. Kita akan memurnikan nasab-nasab daripada Rasulullah yang mulia, tapi perbuatan Anda nyakitin. Sudah jamaah, ini setan main, jamaah mulia. Makanya orang awam itu jangan kemudian ikut-ikutan, ya. Termasuk kemudian munculnya setan, ya, diterangkan lagi, wa min abwabihi hamlul awam alladzina lam yuwarisul ilma wa lam yatabahharu fi, ya, ala tafakkur fi dzatillahi ta'ala wa sifatih. Ini sekarang nih udah mulai muncul. Kata Al-Ghazali, di antara pintu syaitan lagi itu, jamaah yang mulia, orang awam. Ini orang awam. Orang awam yang tidak membiasakan dengan ilmu. Awam tidak biasa dengan ilmu, tidak memperdalam ilmu. Tapi anehnya komentar, sok tahu ilmu. Masya Allah, ngomentari fikih nggak ngerti fikih. Sampai kemudian jamaah rahimahullah bahas sifatnya Allah. Tauhid itu ada level-levelnya, pembicaraannya. Makanya disebut ilmu kalam. Itu nggak main-main. Nggak semua orang kemudian diomongin. Sekarang Masya Allah ngaco, ya, bicara tentang pokok agama tetapi tanpa dasar kuat, setan masuk dia, memunculkanlah daya khayal yang sangat tinggi. Ya, nanya tentang eksistensi Allah, ya, hayalan-hayalan muncul, ya marahimahullah, sehingga yasiru biha kafiran au mubtadi'an, ya, hatta yashaqqiqahum fi aslid din, sampai ia meragukan agama, sampai ia menjadi kafir, ya. Ahlul bid'ah yang sebenarnya ini berawal dari apa? Dari gak mau belajar. Gak mau belajar sudah komentar. Wah, ini bahaya. Masya Allah. Karena sudah umum, ya, maka biar tahu model guru gembul, gak ngerti fikih, komentar fikih.
nggak ngerti ilmu, bahas ilmu. Kacau Pak, umat itu seperti itu. Muncul orang namanya Harry Pras, yang muncul cuma bisa silat kan gitu kan, ngomentari loh, Masya Allah, ini nggak punya ilmu, ngomong orang yang punya ilmu dengan enteng. Orang ini nggak punya ilmu. Bodoh, al-jahlu biddin. Ya, Masya Allah. Makanya kata apa itu namanya, Gus Baha itu yang terkenal itu. Apa kata beliau? Dulu pesantren-pesantren itu gak diajarin ngapalin Quran dulu, tapi fikih dulu. Ya itu ada kebaikannya kata beliau. Kebaikannya itu karena khawatir orang kalau sudah hafal Quran seolah-olah dirinya sudah tinggi, gak mau belajar apa yang ia baca. Ini kacau. Sehingga lidahnya Quran, pikirannya gak Quran. Lidahnya Quran, kemudian ibadahnya nggak ngikutin Quran, karena sudah muncul sebutan ini ahli Quran. Maaf ya. Dan sekarang muncul bocil-bocil gus kan itu kan, nggak mau ngaji, ngandelin gusnya itu. Udah pakaian udeng-udeng, sorbannya panjang 2 meter kan itu kan. Semua orang kemudian disalamin semuanya, cium kanan kiri depan belakang, mau lihat. Tapi ilmunya tidak ada. Lalu ia kemudian memaksakan diri bicara tentang ilmu, padahal nggak ada ilmu. Nah ini setan. Kata Al-Ghazali, ini setan itu masuk begitu luar biasa. Udah jamaah melihat. Apalagi kemudian orang awam. Orang awam. Ya, makanya sekarang tuh Masya Allah, ya, diomongin Tuhan itu di langit. Ini kacau. Tuhan di langit berarti pertanyaannya, ya, Tuhan itu di manakah sebelum langit itu ada? Padahal dia itu ada sebelum lafal ada itu ada. Orang awam diomongin seperti itu, ya. Menyesat-sesatkan daripada pemahaman Asy'ari yang kemudian takwid, ya, ketundukan terhadap makna apa itu namanya lafal yang ada, tanpa mencerna daripada maknanya, yang menyerahkan semua ke Allah, atau kemudian dengan takwil, ya, agar supaya umat itu tidak tersesat. Tuh, Masya Allah. Makanya orang itu kenapa doa kemudian ke langit, itu artinya Allah itu ada di atas, ngawur. Bagaimana orang yang sujud? Kata Nabi SAW, tempat terbaik, saat terbaik, terhebat orang dalam sholat itu adalah saat sujud. Apa kata Nabi? Fa'aksirud du'a, perbanyaklah saat sujud itu doa. Doa apa saja terserah, yang penting bahasa Arab. Kalau nggak bahasa Arab jangan terlafalkan, dalam hati boleh. Pertanyaannya, waktu terbaik itu saat sujud. Pertanyaannya, apakah sujud itu menengadah ke atas? Tidak. Ngawur. Loh, ini jamaah mulia. Nah ini kemudian diomongkan ke orang awam, ya. Kata Al-Ghazali, ini termasuk masuknya daripada setan, jamaah mulia. Setan masuk dia. Makanya dikatakan inna syaitana ya'tiya adakum fayaqul, maka setan pun mendatangi seorang daripada kalian. Kadang lalu setan kemudian memberikan satu taswis, was-was, man khalaqaka, siapa yang menciptakan kamu? Yang menciptakan kamu siapa? Fayaqulu Allah. Allah. Setan ngomong lagi, faman khalaqallah. Terus yang menciptakan Allah siapa? Wa idza wajada hadukum dzalik, kalau muncul seperti itu dalam hati lintasan, iya ya, yang bikin jagat ini, yang bikin saya ini Allah, terus yang ciptakan Allah. Bila muncul itu maka ucapkan amantu billahi wa rasuli. Amantu billahi wa rasuli. Dengan itu setan akan terusir. Aku pokoknya iman, ini wilayahnya iman. Gitu Pak. Makanya ateis-ateis itu juga kadang-kadang seperti itu.
tetapi dia tidak kemudian memahami dengan logika yang benar. Makanya keutamaan atau keunggulan daripada akidah Asy'ariyah ya itu adalah bin nakli ya wabil akli. Naklinya nas-nas pun diberikan diutarakan, aklinya akal pun logika pun juga diberikan. Makanya muncul dalil nakli nas Quran hadis dan dalil akli yaitu dalil akal. Nah, Jama'ul itu diserahkan ke ulama. Beberapa waktu yang lalu nyebut ngane-ngane. Apa maksudnya? Itu ayah dan ibu Nabi di neraka. Ya, dengar gak? Iku ceramah apaan? Ceramah sampah. Ya, gak perlu Anda bahas urusan itu di hadapan orang awam. Ini setan masuk nanti. Paham ya? Jadi ilmu itu, oh ini bahasannya orang-orang pintar, ini bahas orang-orang awam, gak boleh langsung ditarakan semuanya. Dulu saya ngaji sama Sayyid Ali, itu berhadapan ya maaf ya, saya masih ingat berhadapan, ya, di luar majelis, dipanggil duduk di ruang tamunya, Anufif, kalau pengen dalam. Bismillah dengan menyebut nama Allah. Yang kau tanya tadi, Allah itu memang bukan Tuhan. Kaget. Allah itu bukan Tuhan. Nah, Allah itu nama dari Tuhan. Nah, Tuhan itu adalah zat yang wajib adanya, mustahil tidak adanya. Zat itu menamakan anallah, aku ini Allah. Makanya zat itu dikasih nama Allah, sebab gak bisa seorang nyebut kalau tanpa nama. Kamu itu nak, Afif itu bukan manusia, tapi ia adalah nama dari manusia. Manusia itu ada namanya Zaid, ada namanya Umar. Ya, itu adalah nama dari manusia. Lah Allah itu nama dari Tuhan itu. Yang ngasih nama ya Tuhan itu. Aku namanya Allah. Ada nama lain, ada Ar-Rahman, Ar-Rahim, Ar-Rahmanur Rahimul Malikul Qudusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbar. Tuhan kita itu Al-Jabbar, Tuhan kita itu Ar-Rahman, Tuhan kita Allah. Puncak dari nama-nama ini adalah Allah. Karena Allah itu dari diterangin beliau. Tapi ini gak umum, aku omongin kamu. Nah kalau bocil diomongin begitu kacau jamaah. Makanya ngomong bismillah dengan menyebut nama Allah, zat yang wajib adanya. Kata Ar-Raghib Al-Asfihani, kalimat Allah bila dipretelin kalimat Allah itu dari kalimat al-ilah, ilahun, Tuhan. Dikasih al-ilah, kemudian supaya ada kekhususan nyebut Allah. Kalau hamzanya itu hilang, lillah. Itu apa? Karena Allah. Lamnya hilang, lahu. Padanya Allah. Lamnya hilang lagi, hu. Nya itu dhamir yang kemudian balik kepada Tuhan itu sendiri. Saking tingginya. Makanya ada orang itu zikir hu. Sebagian zikir opo itu. Ya, sebagian yang enggak mengerti. Jadi ilmu itu seperti itu. Ya. Sehingga kemudian kata Al-Ghazali, kekhawatiran nanti jatuhnya kufur. Karena setan itu masuk. Itu para jamaah mulia, setan masuk, tipu dayanya berjalan dia. I'tiqad ya, salah, ini termasuk perkara besar. Dan para jamaah yang mulia,
di antara pintu iblis lagi. Pokoknya harus ngaji. Di antara pintu iblis suudzon bil muslimin, buruk sangka. Buruk sangka. Ya, suudzon. Allah sebutkan dalam surah Al-Hujurat ayat 12, ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsmun. Wahai orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka. Ya, dari prasangka yang buruk-buruk. Karena kebanyakan prasangka itu mengandung dosa. Ya, wali ajli dzalik man asyar minat ta'arrudi. Ya, dikatakan siapa saja menghukumi orang dengan keburukan prasangka, maka setan masuk. Fama yahkum syari'a ala ghairihi bidzanni ba'athahu syaitan ala ayyatawila fil lisan bil ghibati fayulika. Ya, maka setan manjangin orang tuh kalau prasangka udah muncul julid, ya, maka muncul apa yang namanya prasangka muncul yang namanya ghibah, dipanjangin oleh setan. Itu orang kok cepet kaya ya, emang kerjanya apa? Lihat prasangka itu gak bener kayaknya, dipanjangin, akhirnya ngomongin, dipanjangin lagi, namanya tajassus itu meneliti ini orang perginya jam berapa, arahnya mana. Lihat, mulai tajassus, neliti. Kalau penelitiannya ini kemudian ya cukup lelah, langsung dia simpulin, padahal simpulannya tidak seperti itu. Nah, gitu jamaah mulia. Setan itu pinter. Terus ini ada profesor setan, dokter setan, masya Allah. Akhirnya dia binasa, terlambat menjalankan kewajiban gara-gara tadi dan cenderung ngeremehin orang. Insyaallah ustadz kita, Ustadz Adida, Ustadz Abdul Somad, dijulukin dengan julukan yang aneh-aneh oleh orang-orang bodoh itu. Makanya masya Allah, padahal itu semua akan dimintai pertanggung jawaban. Awal dari suudzonnya tanpa ilmu, insya Allah, dasarkan prasangka. Makanya Nabi mengatakan ittaqu mawadi at-taham, takutlah terhadap tempat-tempat tuduhan, hal-hal yang menjadikan sebab, yaitu apa? Terjadi prasangka. Ada satu kisah jamaah mulia, masya Allah. Makanya Rasulullah itu wali ajli dzalik hatta ihtaraza Rasulullah alaihi wasallam min dzalik. Makanya Nabi itu menjaga diri dari yang demikian. Ada cerita Ruwiya an Ali bin Al-Husain radhiyallahu anhu. Ceritanya diriwayatkan oleh Ali bin Al-Husain anna Sofiyah bintah Huyai akhbaratku. Jadi ceritanya Sofiyah binti Huyai, ya, Ibnu Akhtab menceritakan kepada Ali bin Husain, suatu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menjalankan iktikaf. Ceritanya begini. Fa'ataituhu wa tahaddatsu 'indah. Ketika Nabi menjalankan iktikaf di masjid, maka Sofiyah, ya, ini kemudian berkata, aku mendatangi Nabi, segera bicara dengan Nabi. Ketika sore aku kembali pulang. Tatkala aku kembali pulang, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bangkitlah Nabi, faqama yamshi ma'i, bangkitlah Nabi jalan bersamaku. Ketika Nabi jalan sama aku, kata siapa? Kata Sofiyah, ya, salah satu daripada beliau.
Ketika ia jalan bersama aku, famarra bi rajulani minal ansar, tiba-tiba jalanlah dua orang. Ketika aku sudah urusanku dengan Nabi selesai, aku pulang, Nabi lagi iktikaf. Ketika aku bangkit mau pulang, Nabi kemudian ikut bangkit. Maka ikut bangkit, ada dua orang Ansor lewat. Falamma thamma insarafah. Lalu orang Ansor tersebut, Masya Allah, ya, orang Ansor itu memberikan salam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, kata Nabi. Lalu tiba-tiba berpaling. Tiba-tiba berpaling. Ya, jadi habis salam ke Nabi tiba-tiba berpaling. Kok nggak ngobrol? Kok nggak nanya ke Nabi? Maka laki-laki dipanggil oleh Nabi SAW. Fanadahuma, sini. Pulang, sini. Kamu habis salam kok berpaling. Kamu masalah dengan orang yang ada di sampingku ini. Innaha Sofiyah bintu Hayy. Ini Sofiyah. Ya, ini Sofiyah. Artinya aku khawatir kamu berpaling tadi itu, kamu nyangka ini orang lain. Prasangka. Jadi Nabi memangkas daripada prasangka itu. Aku khawatir kamu habis salam, kemudian berpaling, kamu sangka ini adalah wanita lain. Faqala ya Rasulullah, ma nadhunnu bika illa khairah. Enggak mungkin ya Rasul, aku kemudian berprasangka buruk padamu ya Rasulullah. Faqal, kata Nabi, inna syaitana yajri min ibni Adam majriyad dam. Sahabat, setan itu jalan ngikutin darahnya anak Adam. Wa ini khasyitu ayyadkhila alaikum. Aku khawatir sikapmu habis salam kemudian berpaling tadi itu, aku khawatir kamu kena setan, kamu nyangka aku yang enggak. Makanya aku khawatir. Kata para ulama, di sini fandur kaifa ishfaqan Rasul sallam ala dinihi faharasahuma. Bagaimana Nabi jaga agama daripada orang lain supaya tidak menjadi prasangka yang buruk. Insyaallah. Wa kaifa ishfaqa ala ummati. Bagaimana dengan umat yang ada? Jadi Nabi itu begitu khawatirnya umat itu kemudian terperangkap oleh syaitan. Makanya dalam pepatah Arab, wa ainur ridha an kulli aibin kalilatun walakinna ainas sukhti tubdil masawiya. Ainur ridha an kulli aibin kalilatun walakinna ainas sukhti tubdil masawiya. Orang tuh kalau pandang dengan ridho, maka semua aib ketutup. Orang tuh kalau cinta, seneng, maka aib buruk itu tertutup. Tapi kalau kemudian walakin ainas sukhti, orang tuh kalau mandangnya sudah benci, semua kebaikannya akan tertutup. Yang ada buruk. Makanya kata para ulama, gak perlu Anda susah-susah menjelaskan tentang diri Anda. Sebab temen gak perlu penjelasan. Tapi setan musuh juga gak perlu kamu jelasin bagaimana kebaikanmu, tetap saja musuh itu tetap gak seneng. Wong dasarnya memang gak seneng. Tapi kamu jelaskan kebaikanmu di hadapan temenmu, wong gak kamu jelasin saja sudah seneng. Maka dikatakan ainur ridha an kulli aibin kalilatun. Orang itu kalau hatinya gak seneng, maka apa saja di komen. Tuh lihat tuh. Ya Allah, ngaji saja pakai tas yang cakep, mukenanya cakep, kayaknya punya simpanan dia itu. Giliran kemudian nggak pakai yang cakep, diomongin lagi nggak itu? Diomongin lagi. Tuh. Sudah bangkrut kayaknya dia itu. Sudah bangkrut. Cakep diomongin, nggak cakep capek deh. Makanya kata pepatah Arab, ya, dikatakan, ya, ridhon nas ghayatun la tudrak.
kalau kamu kepingin nyenengin semua orang, maka siaplah capek dalam hidup ini. Ya nggak ada. Maka dikatakan ya, ridhon nas ghayatun la tudrak. Menyenangkan orang semuanya itu la tudrak, nggak bakal bisa. Mesti saja ada yang sekelas Ustadz Adi, otaknya Quran, ngomongnya Quran, ya, dicaci maki si Pras nggak punya ilmu kok. Dicaci maki oleh orang tukang silat, ngomong katanya Ustadz Adi nggak punya ilmu, ya, dangkalnya ilmunya dia dengan berapi-api. Wong bodoh ngomentari orang pinter. Allahu Akbar. Nah, Nabi dulu itu sedih. Nabi dulu itu sedih karena dikomentari oleh orang-orang dekatnya, oleh pamannya yaitu Abu Lahab, ya, oleh kemudian Abu Jahal, apalagi Abu Lahab. Abu Lahab itu kalau Nabi ceramah, Pak, gampangannya gitu, itu nguntit di belakang. Setiap Nabi ada jadwal ceramah, dia itu nguntit, ikut ceramahnya Nabi, tapi bukan untuk membenarkan Nabi. Ketika Nabi itu ceramah, maka orang-orang dicolekin. Ponakanku itu, ponakanku. Aku aja gak percaya. Kok kamu percaya itu? Itu ponakanku. Aku ngerti lahirnya dia. Jadi setiap Nabi itu ceramah, Abu Lahab itu ngikut di belakang, tapi komentar. Itu ponakanku. Aku saja pamannya gak percaya. Lah kok kalian mau dibodohin sama ponakanku itu? Nabi itu sedih. Diomelin paman, gak diomelin Usman. Itu Nabi. Padahal beliau adalah khuluqun azim, akhlak yang tertinggi. Tidaklah gerak ngomong kecuali semuanya fabima lintalahum, fabima rahmatim minallahi lintalahum, disetir oleh Allah Ta'ala. Ngadu, ya Allah, apakah karena akhlakku ini jelek ya Allah? Kata Allah, enggak ya Muhammad. Mereka ngomentari kamu bukan akhlak kamu yang jelek, karena kamu sampaikan agama. Lah jangankan kamu, wong Allah saja dituduh Tuhan punya anak. Kapan kawin sama emaknya? Mau ya? Katanya Tuhan punya anak. Ya, lahirlah Yesus Kristus sebagai anak Tuhan. Iya, kawin sama emaknya dulu kapan? Mau ya? Kemudian kalau kawin berarti punya mertua. Nah nanti mertuanya yang kuasa, mantunya disuruh beli gorengan, beli somai. Ya, Masya Allah. Kata Allah Ta'ala begitu. Aku saja yang menciptakan mereka, disekutukan oleh mereka. Dia minta tolongnya kepada selain aku. Padahal yang ngasih makan aku, yang ngasih hidup aku, kata Allah. Loh, jadi ridhon nas ghayatun la tudrak. Orang tuh kalau nyenengin orang gak bakalan bisa. Lah orang jahat, Insya Allah itu nggak mungkin nyangka kecuali dengan kejahatan. Dikatakan Al-Ghazali, ini rahasia. Kata Al-Ghazali, kalau ada orang ngomongin orang, tiap ketemu kamu kok ngomongin orang, jangan-jangan kamu juga diomongin. Sebab berarti itu sudah jadi tabiatnya. Jangan bangga diajak orang ngomongin orang kok bangga. Memang saya ini baik, yang diomongin yang jelek. Kamu diomongin juga di hadapan orang lain, karena itu sifat tabiat. Kata Al-Ghazali, gak mungkin orang nyangka jahat kecuali orang itu jahat. Tidak mau dia. Gak nyangka orang itu jahat kecuali orang jahat. Artinya apa yang pernah dialami, Loh, na'udzubillah min dzalik. Maka jamaah muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Al-Ghazali secara singkat yang terakhir, yaitu zikir, ya, obat kolbu. Tetapi itu nggak cukup, perlu untuk menutup semua daripada pintu-pintu masuknya. Jangan sampai kemudian masuk ke dalam kolbu seseorang. Bahkan dikatakan jamaah rahimahumullah, ya, hakikat daripada sholat itu zikir. Tetapi pertanyaannya, apakah setan bisa lari daripada sholatmu? Kata Al-Ghazali, setan tidak akan pernah lari dari sholatmu ketika sholatmu yang disebut zikir tadi mengingat kepada yang lainnya. Maka jamaah rahimahumullah,
Maka ini terakhir kita sebutkan cerita Abu Hurairah. Ceritanya Abu Hurairah radhiyallahu an menceritakan, saya ini pernah mengatakan, kata Abu Hurairah, iltaqa syaitanul mu'min wa syaitanul kafir. Setan yang goda orang mukmin dengan setan yang goda orang kafir, ya, kata Abu Hurairah, tiba-tiba ketemuan dia. Ketemu di warung warteg begitu. Ya, tatkala ketemu, maka tiba-tiba fa idza syaitanul kafir samin dahinun kasin. Setan yang goda orang mukmin ini nanya, kamu kok gembukan? Ya, kamu kok gemuk, rambutmu berminyak, pakaianmu juga cakep. Wa syaitanul mukmin mahzul as'asu agbaru arin. Kata setan kafir, setan yang goda orang kafir itu ngomong, lah kamu kok kurus? Dah kurus, ceking, ya, batuk-batuk. Masya Allah. Pakaiannya juga lusuh. Ada apa denganmu? Faqala syaitan qabli syaitanil mu'min malaka mahzula. Kenapa kamu ini, dulu kan kitanya bareng, kok kamu kurus begini? Aku aja gemuk. Maka ditanya, malaka mahzula. Masya Allah, apa sebabnya kamu kok jadi kurus? Kata setan yang goda orang mukmin, ana ma'arajul idza akala samallah. Bingung aku ini Tan. Aku ini bingung Tan. Sebab aku ini mau goda orang mukmin itu mau makan, aku mau ikut makan. Samallah. Dia nyebut Allah, lari aku. Gak bisa makan sama dia saya ini. Ya. Samallah. Fadhallu ja'ian. Sehingga aku ini lapar, jadi kurus kayak begini. Karena aku ini gak pernah ikut makan. Mau makan, ya ngomong bismillah. Bismillah lagi, bismillah lagi. Fadhallu uryanan. Aku juga begitu. Mau pakai pakaian yang bagus. Dia itu masuk kamar, pakaian menyebut nama Allah. Aku lari lagi. Nggak bisa. Widad danas amallah fa'atola syaksan. Ringkas ceritanya, aku kurus begini karena kurang gizi. Aku mau ikut sama istrinya, dia baca doa, Allahumma jannibna syaitan. Aku lari lagi, nggak bisa. Ya. Wa qala syaitanul kafir. Oh itu iya. Kalau aku jadi gemuk, lakini ma'ar rajul la yaf'alu syai'an min dzalik. Sebab aku nggak seperti kamu. Orang itu makan, aku ikut makan karena dia nggak baca bismillah. Orang itu tidur, aku ikut tidur karena dia nggak baca bismillah. Masya Allah. Jadi setan kafir sama setan yang goda orang mukmin ketemu, jamaah yang mulia. Yang satu gemuk, yang satu kurus. Masya Allah. Ya, jadi itu seperti itu. Makanya kata Rasulullah SAW, ketika orang itu makan, kemudian dia lupa nggak baca bismillah, maka setan pun ikut makan. Pas tinggal satu suap, orang itu ngomong bismillahi awalahu wa akhirahu. Maka perutku mules, lalu aku muntahkan semuanya. Jadi kalau sekali-kali bikin ngeprank ya, ngeprank sama setan begitu ya. Makan baca bismillah, setan enak-enak makan, kemudian kita ngomong bismillahi awalahu wa akhirahu. Maka setan tuh mules dan kemudian dia memuntahkan makanannya. Rasain loh, tan rasain tuh tan, mau dia gitu, mau dia. Nah ini yang diterangkan oleh Imam Al-Ghazali. Di kapan-kapan kita akan melanjutkan kembali bagaimana dialog-dialog ya dengan setan dan lain sebagainya ya. Insyaallah ya, semoga bermanfaat. Semoga kita tidak terkena godaan setan. Itu godaan setan ya.
Mikian jamaah mulia ya, dengan bacaan subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.